Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrabbilalamin. Allahumma sholli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad. Terima kasih atas waktu yang telah diberikan. Pada kesempatan kali ini kami akan menjelaskan mengenai mekanisme pembuatan asetaldehid dari etanol. Adapun maksud dari video ini yang merupakan salah satu tugas kami untuk melengkapi soal ujian akhir semester pada mata kuliah perancangan pabrik kimia 1. Sebelumnya perkenalkan, nama saya Guntur Martabaya. Saya merupakan mahasiswa dengan NIM 18521 dan 221. Pada kesempatan kali ini, saya berasal dari kelas C, khususnya pada mata kuliah perancangan pabrik kimia 1. Langsung saja kita masuk ke dalam kasusnya, di mana kita mengetahui bahwasanya asetaldehid dapat dibuat dari etanol pada suhu 540 derajat Celcius dan tekanan 2 atmosfer. Reaksi yang terjadi adalah sebagai berikut. Kita mengetahui bahwasanya etanol direaksikan dengan oksigen akan menghasilkan asetaldehid ditambah air dan beberapa produk samping seperti CH3COH dan CO2. Kita mengetahui pula bahwasanya CO2, O2, dan N2 merupakan non-condensable gas, sedangkan bahan lainnya mudah larut di dalam air. Senyawa non-condensable gas merupakan senyawa yang tidak lambat larut di dalam air. Nah, pada kesempatan kali ini kita diminta untuk menjelaskan mengenai diagram alur prosesnya. Baik, langsung saja kita langsung masuk ke dalam alur penjelasan pembuatan asetaldehid. Berikut alur penjelasan kami. Yang pertama, kita akan mengumpulkan data operasional dari bahan yang digunakan. Kita akan menggambarkan diagram alur prosesnya. Kita akan membahas mengenai pre-treatment proses. Kita akan membahas mengenai mekanisme pembuatan asetaldehid. Yang kelima, kita akan membahas mengenai proses pemurnian produk, dan yang terakhir adalah penutup. Langsung saja pada bagian yang pertama, kita akan mengumpulkan data operasional dari bahan yang digunakan. Adapun data operasional yang digunakan merupakan data-data yang akan menunjang dan membantu kita pada saat penjelasan mengenai diagram alur nantinya. Berikut merupakan data komponen, di mana kita mengetahui bahwasanya CH3CHO memiliki titik larutan maksimal adalah 20 derajat Celcius, diikuti dengan C2H5OH yaitu 78 derajat Celcius, diikuti dengan CH3COH yaitu 118 Celcius, dan yang terakhir adalah H2O yaitu 100 Celcius. Kita mengetahui juga dan kita mengasumsikan bahwa sumber oksigen yang digunakan berasal dari udara bebas. Kenapa? Tujuannya adalah tentu untuk menekan nilai ekonominya. Kita mengetahui bahwasanya udara yang selama ini kita konsumsi setidaknya mengandung 79% N2 ditambah dengan 21% O2. Baik, berikut merupakan diagram alur proses kami. Pada kesempatan kali ini kami menggunakan aplikasi Visio yang mana memudahkan kami dalam menggambar diagram alur prosesnya. Berikut merupakan gambar diagram alur keseluruhannya, di mana kita mengetahui seperti yang kita jelaskan, bahwasanya bahan baku yang ada pada bagian kiri ini C2H5OH atau etanol akan direaksikan dengan oksigen untuk nanti dimasukkan ke dalam feedback reaktor, yang mana itu merupakan reaktor utama kita untuk nanti dimurnikan kembali. Nah, mekanisme pemurniannya adalah sebagai berikut. Kita akan menggunakan metode destilasi untuk dimurnikan, lalu setelah itu akan dimasukkan ke dalam storage tank-nya. Baik, langsung saja kita masuk ke dalam penjelasan diagram alur proses asetaldehid dari etanol. Yang pertama, secara umum kami ingin membagi proses penjelasan ini dalam tiga bagian yang berbeda, meliputi pretreatment proses, main proses, dan yang terakhir adalah proses pemurnian. Tujuannya adalah memudahkan dan memaksimalkan penjelasan dari tiap aspeknya. Seperti yang kita ketahui dalam pretreatment proses, tujuannya adalah untuk mempersiapkan bahan baku kita untuk nanti digunakan dalam modal reaksi utama. Kita mengetahui bahwasanya kita memiliki C2H5OH di sini sebagai bahan baku utama kita dengan suhu kamar yaitu 30 derajat Celcius dengan tekanan 1 atm. Nanti C2H5OH atau etanol nantinya akan dipompa. Tujuan dari pemompaan ini adalah untuk meningkatkan nilai ATM-nya atau tekanannya dengan suhu yang sama. Setelah itu, setelah larutan etanol dipompa akan dimasukkan ke dalam vaporizer. Nah, di dalam vaporizer nanti teman-teman, kita akan meningkatkan suhunya, lalu kita juga akan meningkatkan ATM-nya. Setelah dimasukkan ke dalam vaporizer, nanti larutan dari etanol akan dimasukkan ke dalam separator. Nah, di dalam separator itu nanti akan terpisah nih dua fase yang berbeda, yaitu fase uap dan fase cair. Sementara fase uapnya akan diteruskan ke dalam furnace dan fase cairnya akan dimasukkan kembali untuk nanti di vaporizing kembali. Lalu setelah itu fase uapnya akan dimasukkan ke dalam furnace. Nah, seperti yang kita ketahui juga, bahwasanya di sebelah kiri kan kita menggunakan udara nih, di mana udara terdiri dari O2 ditambah N2. Nah, udara itu nanti akan kita filter terlebih dahulu. Kenapa difilter? Tujuan dari proses pemfilteran ini adalah untuk meminimalisirkan senyawa-senyawa pengotor yang kira-kira dapat mengurangi kualitas dari produk kita nantinya. Setelah difilter, setelah nanti dibersihkan, udara itu nanti akan dikompresor. Tujuannya adalah untuk apa? Tujuannya adalah untuk ditekan agar tekanannya naik sehingga produknya nanti bisa mengarah ke kanan. Seperti itu teman-teman. Lalu setelah sudah disiapkan semua, kedua bahan baku tersebut akan dimasukkan kembali ke dalam furnace. Nah, di dalam furnace nanti bahan baku kita akan dipanaskan nih menggunakan bantuan dari segitiga api seperti yang kita ketahui. Kita memiliki fuel, kita memiliki udara, dan terakhir kita memiliki percikan api. Nanti setelah itu akan dinaikkan temperaturnya. Nah, beberapa produk akhirnya, produk utamanya akan menuju bagian F atau merupakan salah satu reaktor utama kita. Sementara produk-produk sisanya akan dibuang nih ke dalam flare. Kenapa harus
harus dibuang ke dalam fat tujuannya adalah untuk meminimalisirkan segala senyawa yang berbahaya, seperti misalkan karbon monoksida dan lain-lain. Baik, kita akan langsung masuk ke dalam main proses. Nah, di main proses ini, kita mengetahui ini kan tadi adalah udara yang sudah di pre-treatment, ditambah dengan etanol yang sudah di pre-treatment nanti. Nah, kita akan masukkan ke dalam fixed bed reactor. Loh, kenapa sih kok di antara semua reaktor kita harus menggunakan fixed bed reactor? Nah, seperti yang kita ketahui, bahwasanya dalam mekanisme kali ini kita akan menggunakan katalis berupa padatan. Nah, katalis berupa padatan ini akan direaksikan dengan senyawa gas bertekanan tinggi dan bersuhu tinggi, sehingga tidak ada reaktor yang paling cocok selain fixed bed reactor, khususnya pada multiple top. Hal inilah yang mendasari kenapa kami menggunakan FBR sebagai reaktor yang kami pilih dalam mekanisme kali ini. Adapun hasil dari FBR itu nanti merupakan data-data yang diperoleh sebagai berikut, di mana kita mengetahui bahwasanya suhunya adalah 540 derajat Celcius dengan nilai tekanannya adalah 2 atm. Hal tersebut sudah sama dengan kasus kita di awal, di mana data komponen yang meliputi adalah O2, N2, CO2, C2H5OH, H2O, dan CH3COOH. Lalu setelah itu kita akan masukkan ke dalam condenser. Condenser ini nanti tujuannya adalah untuk menurunkan tekanan agar menstabilkan lagi nanti sebelum kita memasukkan dalam proses pemisahannya nanti. Setelah itu nanti, condenser itu nanti akan mengalirkannya kepada aliran dari condenser akan dialirkan menuju cooler. Tujuannya adalah untuk mendinginkan terlebih dahulu. Karena kita mengetahui seperti di awal tadi, kita kan memiliki data operasional nih. Ternyata kalau senyawa-senyawa tersebut ini kan sudah dalam gas semua. Nah, di dalam cooler itu nanti tujuannya kita adalah untuk memaksimalkan supaya suhunya tidak terlalu tinggi, sehingga hal tersebut akan memudahkan kita untuk melakukan proses pemurnian. Nah, di absorber nanti kita akan membagi dalam dua produk yang berbeda, yaitu produk yang keluar nih. Kita mengetahui bahwasanya salah satu produk yang tidak terpakai meliputi oksigen, N2CO2, dan CH3CHO. Nah, O2 dan N2 itu nanti akan dikembalikan ke dalam udara bebas, sementara CO2-nya akan dibuang kembali. Lalu kita akan menuju ke bagian satu. Nah, di bagian satu itu nanti kita ingin mendapatkan bagian pemurniannya. Nah, di sini merupakan mekanisme pemurniannya, di mana kita mengetahui nih bahwasanya terdapat data komponen sebagai berikut. Setelah tadi dilakukan oleh mekanisme sebelumnya, kita mendapatkan nih pada bagian satu data yang di mana nilai P-nya adalah 1,8 atm dan nilainya T-nya semakin turun. Kenapa? Karena tadi kita sudah melakukan melalui cooler. Nah, setelah kita melakukan melalui cooler kan otomatis T-nya semakin turun semakin lama. Oke, di sini kita memiliki data komponen meliputi CH3CHO, kita langsung asumsikan saja dia memiliki lambang A, C2H5OH dengan asumsi lambang B, H2O dengan asumsi lambang C, dan CH3COH dengan lambang D. Nah, di sini kita akan masukkan dalam menara destilasi. Nah, di menara destilasi nanti, kita akan memisahkan nih segala sesuatu berdasarkan titik didihnya. Kita mengetahui nih, bahwasanya CH3CHO atau asaldehid memiliki titik didih paling rendah, sehingga dia akan terlebih dahulu tereliminasi, sehingga dia akan lebih mudah dipisahkan. Kita mengetahui pada bagian ini, di mana CH3CHO akan dialirkan langsung menuju ke kolom storage tank milik CH3CHO. Kita bisa melihat di sini memiliki nilai komponen A, B, C, dan D. Nah, nilai A-nya semakin lama akan semakin berkurang. Kenapa? Karena sebagian nilai A akan langsung masuk ke storage tank karena dia akan menjadi produk awal di sini. Karena dia akan menjadi produk dulu di bagian atas dari menara destilasi 1 untuk nanti dimasukkan ke dalam storage tank. Sementara produk berikutnya seperti C2H5OH, H2O, CH3COH yang memiliki titik didih lebih tinggi akan masuk ke dalam menara destilasi kedua. Nah, di menara destilasi kedua ini nanti produk utamanya merupakan C2H5OH, yang mana C2H5OH itu nanti akan dikembalikan nih pada storage tank yang di awal tadi, teman-teman. Tujuannya adalah apa? Untuk memaksimalkan nilai ekonominya dan kita bisa menggunakan kembali sumber daya yang tadi kita setelah pakai. Nah, sementara produk bawahnya nanti kita mengetahui bahwasanya tadi kan asumsinya C2H5OH merupakan komponen B. Nah, B-nya ini akan berubah, teman-teman. Sementara komponen yang tersisa adalah C dan D, yaitu H2O dan CH3COOH. Nah, seperti yang kita ketahui juga, setelah itu kita akan masukkan lagi nih, kan kita ingin memisahkan. Kalau kita mengetahui bahwasanya CH3COOH ini merupakan produk samping dari mekanisme kita nih. Nah, kita akan memasukkannya dalam menara destilasi yang ketiga. Nah, di menara destilasi yang ketiga, produk utamanya adalah H2O di bagian atasnya, sementara di bagian bawah dari kolom destilasinya adalah CH3COOH. Kenapa? Karena kita mengetahui pada data komponen ini di awal bahwasanya CH3COOH memiliki titik didih yang lebih tinggi daripada air. Hal itulah yang menyebabkan kenapa CH3COOH berada pada bagian atas, pada bagian bawah, sementara H2O pada bagian atas. Nah, seperti yang kita ketahui juga, air yang tadi kan sudah tercampur dengan berbagai komponen lain sehingga tidak layak dikonsumsi, sehingga kita akan meletakkan airnya menuju unit pengelolaan limbah. Tujuannya untuk meminimalisirkan segala dampak untuk nanti airnya kita bisa gunakan lagi mungkin dalam pre-treatment sebagai beberapa bentuk kegiatan lainnya. Sementara CH3COH akan masuk ke dalam storage tank yang mana itu merupakan tujuan dari produk samping kita. Itu tadi merupakan mekanisme penjelasan mengenai bagaimana sih cara kita bisa membuat asetaldehid dari mekanisme oksidasi etanol.
Mungkin sekian yang bisa saya sampaikan. Mohon maaf apabila ada segala kekurangan dan khilafan kata. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.